Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah namanya. Kelas 7 semester pertama bab pertama. Adapun tujuan kita belajar materi ini, yang pertama KD 2.3 menunjukkan perilaku percaya diri, tekun, teliti, dan kerja keras sebagai implementasi makna Al-Alim, Al-Khabir, As-Sami, Al-Basir. 3.3 memahami makna Asma'ul Husna. 4.3 menyajikan contoh perilaku berdasarkan Asma'ul Husna yang dipelajari, sehingga siswa jauh dari perilaku yang tidak percaya Tuhan, ateis, atau tidak percaya agama, agnostik. Iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam catatan dunia, ada satu negara yang memiliki rasio bunuh diri tertinggi di dunia. Dan ketika kita lihat bagaimana statistik agama mereka, 30-52% mereka adalah ateis atau tidak percaya dengan Tuhan. Pada dasarnya, manusia memerlukan bekal untuk mengarungi kehidupan di dunia maupun akhirat. Iman merupakan bekal utama bagi seseorang untuk menentukan arah kehidupannya. Hidup tanpa dilandasi iman ibarat orang yang tersesat. Orang tersesat tidak mengerti arah mata angin dan tidak tahu kemana harus melangkah, apalagi saat menerima stres yang sangat berat. Betapa pentingnya masalah keimanan ini, sehingga sebagai muslim, kita semua harus betul-betul memahami hakikat iman, cara beriman, dan kepada siapa kita harus beriman. Secara harfiah, iman berarti percaya, tasdikul bil qalbi, ikrar bil lisan, amal bil arkan, meyakini dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan membuktikan dengan perbuatan. Tanda-tanda keimanan dalam diri seseorang dapat terlihat dari amal perbuatan yang dikerjakan, karena kepribadian diri seseorang merupakan pancaran dari iman yang ada di dalam diri seseorang. Iman kepada Allah merupakan pokok dari seluruh iman yang tergabung dalam rukun iman. Dengan demikian, keimanan kepada Allah harus tertanam dengan benar kepada diri seseorang. Sebab jika iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak tertanam dengan benar, kekeliruan ini akan berlanjut terhadap keimanan kepada malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, serta takdir baik dan takdir buruk. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di Quran surah An-Nisa surah keempat ayat 136 sebagai berikut. Keimanan seseorang bisa bertambah tebal atau bisa bertambah tipis. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah adalah dengan memahami nama-namanya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan Asma'ul Husna. Berikut cara mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin Ananda bertanya, Allah tidak terlihat atau tidak nampak. Bagaimana cara mengenal Allah? Yang pertama, melalui ciptaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia yang luar biasa. Akhirnya manusia mencontek dan mencontoh, membuatlah komputer dengan kapasitas tertentu. Kemudian manusia juga membuat pesawat terbang helikopter terinspirasi dari ciptaan Allah, capung. Dan manusia juga membuat bangunan-bangunan yang tinggi, bendungan-bendungan, dan lain-lain. Berikutnya melalui mukjizat dan cerita dari Quran serta hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak mungkin bisa mengerjakan sesuatu yang luar biasa kecuali dengan kekuatan, yakni kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, melalui Asma'ul Husna, nama-nama yang indah. Makna Al-Asma'ul Husna. Al-Asma'ul Husna artinya nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenalkan dirinya dengan nama-nama yang baik sesuai dengan firman-Nya yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha Wadharul ladzina yalhiduna fi asma'ih
sayujzauna ma kanu ya'malun. Yang artinya, dan Allah memiliki al-asma'ul husna, nama-nama yang terbaik, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebutnya di asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalah-artikan nama-namanya. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan. Quran Surah Al-A'raf ayat ke-180. Rasulullah SAW menjelaskan bahwa nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik, al-asma'ul husna, berjumlah 99. Barang siapa yang menjaganya dalam hidupnya, maka Allah akan memasukkan ke dalam surga. Pada bab ini hanya 4 al-asma'ul husna yang akan kita pelajari, yaitu al-alim, al-khabir, as-sami, al-basir. Al-alim. Al-alim artinya maha mengetahui. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, layaknya CCTV yang tidak pernah berhenti sampai hari kiamat. Bahkan peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kata lain, pengetahuan Allah itu tanpa batas, luar biasa. Sebagaimana firman Allah, dan pada sisi Allah lah kunci-kunci semua yang gaib. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Dia sendiri, dan Dia mengetahui apa yang ada di darat dan di laut. Tidak ada sehelai daun pun yang gugur, melainkan Dia mengetahuinya. Dan tidak jatuh sebutir biji pun dalam kegelapan bumi, dan tidak pula sesuatu yang basah atau yang kering, melainkan tertulis dalam kitab yang nyata, Lauful Mahfuz. Quran Surah Al-An'am ayat 59. Masya Allah, luar biasa. Dalam penerapan Al-Alim, Allah Subhanahu wa Ta'ala meminta kita untuk menggali ilmu sebanyak-banyaknya agar kita dapat mengetahui ciptaannya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat menyukai orang-orang yang rajin mencari ilmu pengetahuan dan mengamalkannya. Perilaku yang dapat diwujudkan dalam meyakini sifat Allah Al-Alim adalah kita harus terus-menerus mencari ilmu-ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik ilmu agama atau ilmu sains, matematika, kedokteran, dan lain-lain. Serta menghindari ilmu yang sia-sia seperti ilmu sihir, ilmu judi, dan seterusnya. Dan yang paling penting di sini kita gunakan untuk belajar dan merenungi ciptaannya agar kita tambah bersemangat dalam beribadah. Dan ingat, tidak boleh kita merasa paling pandai. Orang berilmu harus tetap rendah hati seperti pohon padi, semakin berisi semakin merunduk. Al-Khabir. Al-Khabir artinya maha waspada, mengetahui perkara yang tersembunyi atau teliti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan miliaran makhluk dengan berbagai ragamnya. Semuanya diketahui oleh Allah dengan detail dan teliti. Kecermatan dan kewaspadaan, baik secara lahir maupun secara batin. Tidak ada satupun ciptaan Allah yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah maha waspada atau teliti. Quran Surah At-Taubah ayat 16, Allah berfirman, Wallahu khabirum bima ta'malun. Dan Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. Perilaku yang dapat diwujudkan bagi orang yang percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala maha waspada atau teliti adalah, hendaklah kita harus waspada dan cermat terhadap apa yang kita lakukan atau apa yang akan kita kerjakan. Kita harus waspada dan cermat dalam melaksanakan kegiatan, baik di sekolah, di rumah, maupun di tempat lainnya. Orang yang waspada atau teliti akan mendapatkan hasil maksimal dan tidak akan menyesal kemudian hari. Contohnya, berita-berita yang sampai ke kita, terutama masalah COVID. Mari kita cek dan recheck, kita tabayun kebenaran isi berita tersebut. As-Sami'. Sami artinya maha mendengar. Allah maha mendengar semua suara yang ada di alam semesta. Pendengaran Allah tidak terbatas. Tidak ada satupun suara yang lepas dari pendengarannya, meskipun suara itu sangat pelan. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, Wallahu sami'un alim. Quran Surah Al-Baqarah ayat 256. Dan Allah
Maha mendengar, lagi Maha mengetahui. Perilaku yang mencerminkan keimanan kepada Allah yang memiliki sifat Maha mendengar. Kita harus berupaya agar segala yang kita ucapkan merupakan perkataan yang baik dan berguna, karena kita meyakini bahwa Allah selalu mendengar segala kita ucapkan. Bahkan yang masih terbesit di dalam hati pun didengar Allah. Penerapannya juga adalah kita perbaiki tulisan-tulisan, status-status kita dengan kalimat-kalimat yang baik. Terlebih dari data terbaru dari Microsoft, Indonesia tercatat sebagai negara yang paling kasar kalimatnya di dunia media sosial. Maka dari itu, mari sama-sama kita rubah kalimat keterjutan menjadi subhanallah. Ketika kita takjub, masya Allah. Kita melihat hal-hal yang buruk, astagfirullah. Supaya kalimat-kalimat itu menjadi pahala bagi diri kita. Al-Basir. Basir artinya maha melihat. Allah maha melihat segala sesuatu, walaupun lembut dan kecil. Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang ada di langit dan apa saja yang ada di bumi. Bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau. Sebagaimana firman Allah, Innallaha ya'lamu ghaibas samawati wal ard, wallahu basirum bima ta'malun. Sesungguhnya Allah mengetahui apa yang gaib di langit dan di bumi, dan Allah maha melihat apa yang kamu kerjakan. Quran Surah Al-Hujurat ayat 18. Perilaku yang mencerminkan penerapan Al-Basir. Yang pertama, kita diminta untuk melihat yang baik-baik dan menghindari apa yang Allah larang untuk dilihat. Yang kedua, menjadikan segala yang kita lihat sebagai renungan dan introspeksi diri guna memperbaiki amal-amal kita selama ini. Hikmah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, selalu mendapat pertolongan dari Allah sebagaimana firman-Nya. Yang kedua, hati menjadi tenang dan tidak gelisah sesuai dengan firman Allah. Dan yang terakhir, sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usianya diliputi kerugian sebagaimana firman-Nya sebagai berikut. Nah, itu tadi pelajaran kita tentang Asmaul Husna. Semoga bermanfaat. Unzur makola wala tanzur makola. Lihat apa yang disampaikan, jangan lihat siapa menyampaikan. Arigato gozaimasu. Kansahamnida. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.